Saskia Eva Aprilia dengan NPM 23310010 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Ceritakan bagaimana proses pembuatan peta konsep dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok pada rumpun materi kelompok Anda. Oke, di sini saya mendapat materi tentang analisis data dan peluang. Jadi, proses pembuatan peta konsep dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok pada materi analisis data dan peluang. Di sini, kita mendapat materi analisis data dan peluang di mana terdiri dari 6 anggota untuk kelompok kami. Setelah itu, kami berdiskusi di grup WA untuk pembagian tugas, di mana kita akan membuat peta konsep sesuai pembagian yang telah disepakati, yaitu dengan cara membuat tiap tingkatan kelas yang dipegang oleh 2 anggota, di mana pada fase 1, yaitu kelas 10 dibuat oleh Zulfa dan Vivi, fase kedua atau kelas 11 dibuat oleh Aul dan Hanif, dan fase ketiga dibuat oleh Saskia dan Bina. Pada proses pembuatan ini, kami menggunakan aplikasi Canva untuk memudahkannya. Soal yang kedua yaitu, ceritakan bagaimana proses mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, mendesain rencana solusinya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan penuh tanggung jawab pada rumpun materi kelompok Anda, dan jelaskan pula bagaimana pembagian tugasnya. Oke, proses mengidentifikasi kesulitan peserta didik, mendesain rencana solusinya untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan penuh tanggung jawab pada rumpun materi kelompok analisis data dan peluang, serta pembagian tugasnya. Yaitu, pada tugas bagian ini, kelompok kami bertambahkan 1 anggota sehingga menjadi 7 anggota. Pada kelompok analisis data dan peluang, kami mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dengan cara mencari beberapa artikel di Google Scholar. Setelah mendapatkannya, beberapa kesulitan siswa, kami menyusun solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan mencari artikel dan mencari di berbagai sumber lainnya. Untuk pembagian tugasnya menjadi 1 kelas atau fase 1 dipegang oleh 2-3 orang, di mana anggota baru yaitu Rani ikut bergabung mengerjakan pada fase 1 atau kelas 10, dan yang lain masih menyesuaikannya seperti soal nomor 1. Soal nomor 3 yaitu review pembelajaran pada pertemuan awal sampai ke 7. A. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut pendapat saya, belajar dengan presentasi menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, karena dengan presentasi kita dapat melatih berbicara dan menambah percaya diri dengan audiens. Yang B. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Jika menurut saya, belajar dengan cara presentasi tanpa menggunakan media pembelajaran itu berguna, tetapi kurang menarik, dan penyampaian materi oleh dosen memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi format ceramah cenderung kurang interaktif dan membuat pembelajaran yang kurang menarik. Yang C. Pengalaman belajar apa yang menarik tetapi tidak berguna? Menurut saya, permainan guru dan peserta didik kegiatan ini kurang menarik karena memberikan pengalaman praktis, tetapi kurang berguna jika tidak diikuti dengan refleksi dan analisis yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Jika menurut saya pribadi yaitu, jika pembelajaran dilaksanakan secara daring dan sinyal susah, karena itu akan membuat siswa tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga siswa tidak dapat melibatkan praktek langsung, kolaborasi, dan aplikasi konsep dalam konteks nyata, karena kegiatan tersebut cenderung kurang membantu saya atau guru mengembangkan kompetensi yang diperlukan sebagai calon guru. Soal yang keempat yaitu refleksi pembelajaran yang sudah saya alami di awal sampai dengan pertemuan ke-7. Yang A, perubahan yang terjadi yaitu lebih bisa berbicara dan percaya diri saat presentasi. Yang B yaitu perubahan terjadi karena adanya tugas kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu, di mana hal itu mengasah kemampuan berbicara di depan audiens.
Dan yang C yaitu perubahan yang saya lakukan, yaitu saya akan membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa semangat untuk belajar di kelas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membuat media pembelajaran yang menarik.